Kandungan gizi di pakan kelinci itu yang utama sih 3 susunan ya. Yang untuk komposisi yang paling utama sih kalau di pakan. Kenalkan, nama saya Mas Yuri Ashar. Saat ini saya beternak kelinci pedaging di daerah Sumbergondo, Kota Batu. Pakan yang kita gunakan di kandang saat ini kita pakai full rabbit feed ya. Jadi pagi kita kasih pelet, sore juga kita kasih pelet. Hijauan dikasih untuk camilan sekali-sekali. Konsep yang kita gunakan ini adalah pakan yang mudah gitu, artinya nggak perlu susah-susah kita memberikan, karena dulu pernah nyombor buat comboran seperti itu, ternyata kurang efisien. Kadang adukannya kurang merata, terus kadang airnya juga kebanyakan gitu kan. Tapi kalau full pellet ya kita tinggal buat takaran, terus kita kasih sesuai kebutuhan gitu aja sih kalau konsepnya. Error dulu tahun 2015 kalau nggak salah, itu kita pernah buat kurang lebih 3 kali percobaan. Jadi 3 kali percobaan sampai ketemu resep yang pas gitu. Sampai ketemu resep yang pas. Jadi yang pertama itu uji cobanya kebanyakan protein. Jadi kelinci mencret, jadi satu kandang 50 ekor kasus semua gitu. Karena kan dulu kita kan mulai sebelum buat rabbit pun sudah full pellet pabrikan gitu. Tapi karena full pellet pabrikan tadi semakin lama semakin mahal, kita inisiatif buat sendiri gitu. Terus untuk yang komposisi yang kedua sama, itu kita masih ketinggian proteinnya juga, terus energinya juga kurang, sehingga anakan itu susunya kurang. Jadi anakannya di susu itu banyak yang mati gitu. Baru kita evaluasi ketemu resep yang ketiga ini. Nah, itu dulu trial errornya seperti itu. Jadi full semua satu kandang kita rubah pakan, jadi nggak perlu satu persatu. Dulu salahnya di situ. Tapi kalau sekarang ya harapannya kalau ada perubahan pakan ya diuji coba di 1 atau 2 ekor kelinci dulu. Kalau berhasil baru dicek ke populasi yang lebih besar. Kandungan gizi di pakan kelinci itu yang utama sih 3 susunan ya. Yang pertama di sumber energi itu kita pakai 2600 digestible energy atau DE. Nah, DE di sini ini kan digestible energy, artinya itu energi yang tercerna. Jadi kita dulu dapat hasilnya itu atau dapat datanya itu menghitung dari energi yang dikonsumsi oleh kelinci, baru kita kurangi sama
energi yang dibuang lewat feses sama urin. Jadi kita juga koleksi feses sama urin buat cari energinya. Terus yang kedua itu sumber protein. Sumber protein ini fungsinya buat pembentukan sel-sel ya, terutama kalau di daging ya pembentukan daging gitu kan. Untuk protein kita pakai takaran 18-19, jadi lumayan tinggi. Itu protein kasarnya 18-19. Cuma di situ juga kita pakai protein yang mudah dicerna atau asam amino juga kita pakai di situ. Terus yang ketiga itu sumber serat. Nah ini yang utama sih kalau di kelinci ya, karena kan dia kan di pencernaannya ada organ pencerna fermentatif, sehingga butuh serat. Cuma serat di sini ini fungsinya buat mempertahankan usus kelinci biar nggak mencret gitu. Tapi serat ini nggak dicerna sama nggak diambil nutrisinya sama kelinci, jadi langsung lewat begitu saja. Tapi kalau seratnya kurang pun ya kelinci bisa-bisa ya sering ada kasus mencret gitu. Itu untuk komposisi yang paling utama sih kalau di pakan. Teknologi untuk menghitung sebenarnya di kuliah pun itu sudah dikasih aplikasi ya, sudah dapat aplikasi waktu kuliah dulu. Cuma saya lebih seneng pakai Excel yang umum saja. Soalnya nanti saya juga sering kan ngasih pelatihan-pelatihan gitu kan. Jadi ya harapannya sih peternak juga bisa menerapkan gitu. Kalau pakai aplikasi kan selain berbayar, juga kan nggak semua memiliki aplikasinya, karena kan aplikasinya juga harus beli gitu kan. Tapi kalau Excel kan semua pasti punya gitu. Jadi kita cuma pakai Excel. Terus yang utama itu ya sumber rujukan untuk kandungan bahan, karena nggak semua bahan yang ada di alam itu juga baik buat kelinci gitu. Kalau komposisi sih sebenarnya sudah ada di kemasan ya, jadi semua pasti tahu bahan-bahannya apa saja. Yang kita gunakan itu yang paling utama polar, itu dedak gandum itu. Terus ada jagung, tepung jagung, fungsinya buat sumber energi. Terus juga ada pekatul. Terus ada sumber serat kita pakai kulit kacang karena ketersediaannya kontinu gitu. Terus sumber protein kita pakai bungkil kedelai sama susu segim. Nah, itu yang paling utama. Terus yang paling kunci ya premik kalau dulu kita beli premik unggas, alhamdulillah sekarang sudah produksi premik sendiri gitu. Untuk jamu ya mungkin juga informasi juga sebelumnya juga kita kan di pakan juga ada antibiotik sama growth promotor. Jadi untuk penyakit yang muncul di ternak juga kan nggak terlalu sering ya, ada cuma nggak begitu banyak kemunculan penyakitnya tadi. Tapi semenjak pelarangan tadi itu, pelarangan antibiotik sama growth promotor, kita inisiatif buat natural. Jadi obat-obatan natural yang kita campurkan di pakan. Ya mungkin empon-empon gitu kan. Jadi pengganti antibiotik yang sekarang kita gunakan ya empon-empon tadi. Nah untuk pemberiannya tadi full 100% kita di pakan. Jadi kita jarang sekali memberi jamu atau apa lewat air minum tadi. Jadi biar lebih cepat, karena kan tiap hari kan kelinci makan, jadi otomatis pemberian jamu tadi kan tiap hari gitu. Tapi kalau di air minum, kalau sepengalaman saya sih biasanya kan kalau saya kan ditaruh di tandon ya, di tandon air minum itu kalau tidak habis biasanya 2 atau 3 hari itu ya ada kayak lumut-lumut gitu. Itu nanti juga berpengaruh pada kesehatan kelinci, karena kan di dalam jamu tadi mungkin muncul probiotiknya yang kalau
dia dalam keadaan hidup di kondisi basah kan dia hidup lagi. Takutnya nanti kalau perkembangannya terlalu over kan juga berbahaya. Tapi kalau di pakan karena pakannya kondisinya kering, jadi nggak ada pembusukan gitu untuk di jamunya tadi. Harga pakan untuk saat ini yang kita produksi itu ada 3 jenis ya. 3 jenis. Yang pertama itu di rabbit grower, itu yang warna biru itu proteinnya 17, kita jual harga 5.500 per kilonya. Itu. Terus yang kedua itu yang hijau yang natural itu protein 19 itu kita jual harga 6.500 per kilonya. Terus kalau yang ketiga, produk yang ketiga ini yang premium, ini untuk kelinci hias itu per kilonya 7.500. Ya masing-masingnya tadi per karung itu bobotnya 20 kilo. Seperti itu. Untuk omset saat ini ya mungkin karena Covid juga ya, jadi penghasilan juga kurang. Di kelinci saja kalaupun rame itu kurang lebih ya hampir 30 lah untuk kelincinya tadi omsetnya kurang lebih. Jadi ya meskipun Covid mau nggak mau kita juga harus dapat penghasilan gitu. Entah itu dari penjualan daging, penjualan bibit gitu kan, penjualan untuk indukan tadi. Nah, jadi kurang lebih segitu. Nanti dikurangi biaya pakan ya kurang lebih hampir 50-50 lah untuk bersihnya gitu. Sebelum Covid ya udah di atas 50 lah untuk 1 bulannya gitu. Mungkin itu sekedar sedikit informasi dari pakan kami. Selain di kelinci kita juga di produksi pakan. Mungkin kalau teman-teman ingin mencoba bisa menghubungi deskripsi, nomor yang ada di deskripsi video ini nanti ya. Terus tetap jangan lupa like, comment, subscribe di channel Amin Taninak Indonesia karena info-infonya bermanfaat lah buat peternak gitu kan. Dan jangan lupa terus pantau channel ini untuk mengetahui sesi-sesi berikutnya dari bidang peternakan terutama. Terima kasih.